Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Frela Angrestu dengan NIM 212410102070 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul multi-table atau join. Nah, di sini sudah terdapat tabel-tabelnya yang akan nantinya kita buat acuan untuk mengerjakan tugasnya. Di sini tugas yang pertama seperti ini, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini kita menggunakan PG Admin, dan ini sudah saya tuliskan soal beserta jawabannya. Jadi soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan kategorinya. Jadi untuk mengerjakannya itu, awalnya kita menuliskan select dan from terlebih dahulu. Kemudian kita lihat atribut yang ditampilkan ini masuk ke entity mana. Jadi di sini ada nama produk, itu masuknya ke entity produk. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi nama produk ini masuknya ke tabel produk. Lalu untuk harga, dia itu masuknya juga ke tabel produk. Kemudian untuk kategori barang, ini masuknya ke kategoris. Nah, ini. Nah, jadi kita mengerjakan from-nya terlebih dahulu. Jadi, karena tadi atribut yang ditampilkan itu berasal dari tabel produk dan kategori, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. From products P. P ini merupakan lambang atau simbol atau inisial dari entity yang kita tuliskan. Jadi di sini products, saya menuliskannya sebagai P. Kemudian kita menggunakan join. Nah, join ini berfungsi untuk apabila kita ingin menampilkan atribut-atributnya ini, tetapi dari dua entity yang berbeda. Nah, maka itu kita bisa menggunakan join. Kemudian entity yang kedua, kategoris. Nah, ini dilambangkan C. Kemudian on. Nah, kemudian P titik kategori ID. Ini maksudnya P ini bagian dari ini. Nah, jadi untuk di bagian dalam kurung ini sama dengan kita itu menggunakan foreign key. Jadi untuk products dan kategoris ini kita cari yang sama. Jadi kan di products ini dia ada product ID, supplier ID, dan kategori ID. Kemudian di kategoris dia punya kategori ID. Nah, yang sama kan kategori ID atau foreign key di produk ini kan kategori ID. Jadi kita menggunakan di sininya kategori ID. Nah, untuk entity-nya ini kita itu harus menjoinkannya itu harus yang memiliki relasi. Jadi untuk products dan kategori ini kan dia memiliki relationship, maka bisa dijoinkan. Apabila kedua entity ini tidak memiliki relationship, maka tidak bisa dijoinkan. Jadi untuk P ini tuh perwakilan jadi ini dari produknya. Jadi kategori ID ini diambil dari tabel produk. Sedangkan kategori ID yang ini itu diambil dari tabel kategoris. Itu. Kemudian apabila from-nya sudah selesai, kita menuliskan select-nya. Atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Nah, di sini kan nama produk, kita tuliskan nama produk. Nah, kenapa kok ada P? Ini tuh sebagai diambilnya dari mana seperti itu. Jadi product name ini kan diambilnya dari tabel products. Jadi ditulis P titik product name. Kemudian untuk harga juga diambil dari tabel produk. Jadi P titik unit price. Kemudian untuk kategori barangnya itu kan berasal dari kategoris. Jadi C titik kategori name. Seperti itu. Kemudian terurut berdasar nama kategorinya. Berarti kita tulis order by kategori name yang berasal dari tabel kategoris seperti ini. Ini kita dijalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terdapat produk name,
unit price, dan kategori barangnya. Kemudian soal yang nomor 2, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Sama seperti yang tadi, kita menulis select from-nya terlebih dahulu. Kemudian kita mengerjakan from-nya ini. Nah, untuk perusahaan customer, ini kan ambil dari tabel customer. Lalu untuk ID transaksi pembelian, ini tuh sama saja dengan orders. Jadi kita mengambil dari order ID yang ada pada tabel order. Lalu tanggal pembelian itu juga berasal dari order pada tabel orders, yaitu order date ini. Jadi untuk from-nya kita tuliskan customers C, join, orders O, on. Nah ini seperti yang tadi, ini merupakan foreign key dan primary key-nya dari kedua entity ini yang sama. Karena kok bisa sama? Karena mereka memiliki relationship. Jadi O customer ID. Nah, di sini kan ada customer ID dari tabel orders. Kemudian customer ID dari tabel customers-nya. Kemudian select-nya nama perusahaan, company name berasal dari customers, lalu order ID dari tabel order, lalu tanggal pembelian, order date berasal dari order. Terurut berdasar nama perusahaan. Jadi order by company name yang berasal dari tabel customers. Ini dijalankan. Nah, maka ini akan muncul atribut atau data yang diinginkan. Soal yang nomor 3, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Kita mengerjakan from dulu. Nah, ini ID orders, tanggal orders, itu ada dalam tabel order. Kemudian, untuk ID barang yang dibeli, itu masuknya ke sini, order details. Nah, ini. Jadi, produk ID. ID barang, ID produknya. Jadi, kita menjoinkan antara orders dan order detail. Sini orders O, join orders detail. Nah, di sini untuk orders detail saya menyimbolkannya atau inisialnya itu OD. Kemudian on, nah ini sebenarnya on-nya tidak perlu di bawah juga tidak apa-apa. Jadi seperti ini, sama seperti atasnya. On, ini order ID yang berasal dari order dan order ID yang berasal dari order details. Karena keduanya memiliki order ID. Kemudian select-nya kita tampilkan ID order yang berasal dari tabel orders, kemudian order date yang berasal dari tabel orders juga, kemudian ada ID barang atau product ID yang berasal dari nah, maka ini akan muncul ID orders, tanggal orders, dan ID barangnya. Soal yang nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi kita awalnya from terlebih dahulu. ID order ini kan berasal dari orders. Lalu tanggal orders juga berasal dari tabel orders. Nah, nama barang ini dari tabel produk. Nah, di sini product name. Lalu untuk harga barang yang terjual itu juga berasal dari produk nih, unit price. Lalu untuk penjoinannya kita menggunakan orders O join. Kemudian kenapa kita tidak langsung menggunakan products? Karena order dan products itu ini tidak memiliki relationship. Jadi kita harus mencari entity yang antara products dan orders ini memiliki relationship. Jadi kita menggunakan order details ini sebagai penghubungnya. Jadi untuk awalnya kita menggunakan orders O join order details. Ini OD on
dengan ininya order ID. Kemudian baru kita joinkan dengan products. Jadi join lagi products P inisialnya on. Kemudian karena yang sama ini menggunakan order details, jadi kita ininya menggunakan OD, order details. Kemudian foreign key dan primary key yang sama, product ID. Nah, maka ini baru bisa dijalankan kalau seperti ini. Kemudian untuk yang ditampilkannya ada order ID yang berasal dari tabel order, ada tanggal order, nama barang ini, kemudian harga barang. Nah, ini bisa dijalankan. Nah, ini akan muncul order ID, tanggal order, nama barang, serta harga barang. Kemudian, nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi yang pertama, seperti biasa from terlebih dahulu. Nah, nama lengkap employee tentu saja berasal dari tabel employee. Kemudian untuk nama teritori ini berasal dari ini. Nama teritori berasal dari ini, tabel territories. Jadi untuk menjalankannya from, oh ternyata di bagian sini, maaf salah. Nah, jadi karena oh ya betul. Jadi kan di sini tuh employee dan territory. Namun employee dan territory ini, nah ini keduanya itu tidak memiliki relationship. Jadi untuk bisa menjoinkannya itu kita menggunakan entity yang berrelationship dengan kedua employees dan territories. Jadi kita menggunakan employee territories. Nah, jadi di sini kita from employees territories-nya itu tadi, ini kita lambangkan menjadi ET, join dengan employee-nya. Nah, dengan employee, dengan inisial E, on. Nah, lalu ini yang sama itu employee ID. Nah, keduanya memiliki employee ID. Jadi ini menggunakan employee ID. Kemudian baru dijoinkan dengan territories. Nah, di sini dilambangkan dengan T. Nah, karena yang sama itu employee territories, jadi menggunakan ET ini. Dengan foreign key primary key-nya territory ID. Nah, ini baru bisa dijalankan. Kemudian untuk yang ditampilkan nama lengkap employee. Maka first name, lalu kita menggunakan ini sebagai untuk menggabungkan, lalu ini saya beri spasi agar first name dan last name-nya ini dipisah dengan spasi, nama lengkap. Kemudian nama teritori diambil dari tabel territories ini. Namanya yaitu territory description. Ini dijalankan. Nah, maka akan muncul nama lengkap employee beserta nama teritorinya. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi untuk nama customer ini kan berasal dari tabel customer. Order ID berasal dari tabel order, tanggal order berasal dari tabel orders, dan nama shipper ini juga berasal dari tabel orders. Ini supaya lebih jelas. Nah ini, ship name, nama shipper. Kemudian untuk from-nya, maka kita menjoinkan customer dengan order. Ini, customers, C, join, orders, O, on. Nah ini karena mereka relationship dan menggunakan foreign key dan primary key customer ID. Jadi J titik customer ID sama dengan O titik customer ID. Kemudian untuk select-nya, nama customer, ini contact name dari tabel customers, kemudian ada order ID dari tabel orders, lalu tanggal order, order date dari tabel order, dan nama shipper yang mengirimkan itu ship name dari tabel order. Kemudian ini dijalankan. Nah, maka akan muncul nama customer, order ID, tanggal order, dan nama shipper yang mengirimkan barangnya.
Selanjutnya yang nomor 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi nama supplier ini kan berasal dari tabel suppliers. Kemudian nama kategori berasal dari tabel kategoris. Bisa dilihat di sini suppliers dan kategori. Nah, dia itu tidak memiliki relationship. Jadi untuk menjoinkannya kita menggunakan entity yang antara supplier dan kategori ini memiliki entity dengan entity pertengahannya itu, yaitu di entity product. Jadi untuk awalnya kita from suppliers, dilambangkan dengan S, join, lalu kita menggunakan products. Nah ini, karena products, yaitu berelasi dengan suppliers dan kategori. Jadi ini kita menggunakan products, P, on, S, supplier ID, sama dengan P, supplier ID. Karena pada suppliers dan produk ini tuh sama-sama memiliki supplier ID. Kemudian baru kita joinkan dengan kategoris. Jadi kategoris C, on, C kategori ID, dan P kategori ID. Karena di produk itu dia memiliki kategori ID. Baru select-nya nama suppliers, contact name, ini berasal dari suppliers. Kemudian nama kategori barang itu kategori name yang berasal dari tabel kategoris. Kemudian kita jalankan. Nah, ini maka akan muncul nama-nama suppliers dan nama kategori barang yang disuplai. Nomor 8, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi seperti biasa, kita tulis select from, kemudian nama produk kan ini berasal dari tabel produk. Kemudian harga juga berasal dari tabel produk, dan nama kategori berasal dari tabel kategoris. Jadi kita menjoinkan antara produk dan kategori. Di sini from products dilambangkan dengan P, join kategoris dilambangkan dengan C, on, kemudian P kategori ID sama dengan C kategori ID. Kemudian untuk select-nya atau yang ditampilkannya nama-nama produk, product name yang berasal dari tabel produk, kemudian harga unit price yang berasal dari tabel produk, kemudian ada nama kategori, kategori name yang berasal dari tabel kategoris. Kemudian yang kategorinya beverage. Jadi kita menggunakan where di sini. Di sini kan yang kategorinya beverage. Jadi kita menggunakan acuan kategori name ini. Jadi di mana kategori name-nya itu atau nama kategorinya itu beverage. Sini saya menggunakan I like karena I like ini tidak sensitif ya. Jadi meskipun nanti di sini ada di tabelnya itu ada huruf B yang kecil itu tetap ditampilkan. Kemudian yang harganya di bawah $10. Jadi N unit price ini yang berasal dari produk itu kurang dari $10. Nah, maka ini bisa dijalankan. Nah, ini maka akan muncul nama produk, harga, serta nama kategori barang yang nama kategori barangnya itu beverage dan unit price-nya itu kurang dari 10 ini. Selanjutnya nomor 9, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Jadi singkatnya kita tuh harus menampilkan nama perusahaan, kemudian order ID, dan tanggal pembelian. Jadi untuk nama perusahaan customer ini kan berasal dari tabel customer. Kemudian untuk order ID berasal dari tabel orders, dan tanggal pembelian atau tanggal orders ini berasal dari tabel order juga. Jadi kita menjoinkan antara customers dengan order. Jadi from customers C, join orders O on, ini C customer ID sama dengan O customer ID. Karena keduanya memiliki customer ID. Kemudian select yang ingin ditampilkan company name, nama perusahaan yang berasal dari
tabel customers, kemudian order ID yang berasal dari tabel orders, dan tanggal pembelian atau tanggal order yang berasal dari tabel order. Kemudian where, nama perusahaan yang berasal dari USA. Maka kita bisa menggunakan, di sini kan dia menggunakan customers ya. Customers. Nah, jadi untuk asal USA ini kan country, jadi kita bisa menggunakan ini. Jadi country yang berasal dari tabel customers itu USA. Jadi company name yang berasal dari negaranya itu USA. Kemudian yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Nah, karena ini kita tahunnya saja, maka kita menggunakan extract year. Kemudian from order date. Karena tanggal pembelian itu order date kurang dari 1997. Terurut berdasar tanggal pembelian. Berarti kita menggunakan order by tanggal pembelian, order date yang berasal dari tabel orders. Dijalankan. Nah, ini maka akan muncul nama perusahaan yang berasal dari USA saja yang ditampilkan. Kemudian ada order ID. Ini order ID-nya juga yang ini dilakukan sebelum tahun 1997. Kemudian diurutkan berdasarkan order date-nya ini. Yang selanjutnya nomor 10, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini nama customer itu kan berasal dari tabel customer. Lalu order ID berasal dari tabel order, tanggal order berasal dari tabel orders. Lalu nama shipper itu berasal dari tabel orders juga di sini, ship name. Jadi kita menjoinkan antara customer dan orders seperti ini. Customers C join, orders O on, C customer ID sama dengan O customer ID. Kemudian kita select nama customer, contact name. Ini yang berasal dari tabel customer, lalu order ID, lalu order date yang berasal dari orders, lalu ship name yang berasal dari orders. Kemudian ini kita joinkan lagi dengan employee karena di sini dia meminta yang barang nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Jadi kita membutuhkan employee. Jadi di sini dijoinkan dengan employees lagi dengan E sebagai inisialnya, kemudian on E employee ID sama dengan O employee ID. Karena di antara customer dan order ini, employee ini memiliki relationship dengan orders. Jadi kita menggunakan O. Kemudian yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Nah, untuk tujuan pengirimannya ini kan negara sama dengan negara asal. Jadi tujuan pengiriman yang dimaksud ini pada bagian negaranya. Jadi kita menggunakan ship country yang berasal dari tabel orders. Jadi where O titik ship country sama dengan E titik country atau negara employees-nya. Nah, itu antara ship country atau tujuan pengiriman dengan negara dari employee itu sama. Dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi kita menggunakan extract year from yang dikirim, itu berarti menggunakan order date, tanggal pengiriman, yang lebih atau setelah dari tahun 1997. Maka kita menggunakan tanda lebih dari ini. Maka ini dijalankan. Nah, ini maka akan muncul nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Nah, ini itu ditampilkan ordernya yang hanya ditampilkan order yang ini negaranya itu sama. Dan setelah tahun 1997. Seperti itu. Lalu yang nomor 11,
Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi di sini kita harus menampilkan nama supplier dan nama kategori barang. Jadi kita menunjukkan suppliers dengan kategoris. Jadi namun untuk suppliers dan kategori seperti yang tadi di soal sebelumnya kan ada, itu mereka tidak memiliki relasi. Jadi untuk awalnya kita menjoinkan dengan entity yang memiliki relasi dengan keduanya, yaitu products. Jadi di sini from products P join suppliers S on P titik supplier ID sama dengan S titik supplier ID. Karena antara products dan supplier ID itu dia memiliki entity yang sama, itu supplier ID. Ini. Lalu baru kita joinkan dengan kategoris. Ini C yang dilambangkan dengan C, kemudian on, C kategori ID, dan P kategori ID. Karena pada products dia itu memiliki kategori ID. Baru select-nya kita tampilkan nama-nama supplier itu kontak name, ini S titik kontak name, berarti kontak name atau nama supplier yang berasal dari tabel suppliers, lalu C titik kategori name atau nama kategori barangnya yang berasal dari tabel kategoris. Kemudian di sini untuk produk yang harganya 5-10 dolar. Jadi kita menggunakan where unit price yang berasal dari produk between 5 and 10. Jadi harganya produk yang harganya antara 5-10 dolar. Kalian bisa dijalankan. Nah, ini jadi akan muncul kontak name atau nama supplier dan nama kategori yang unit price-nya itu antara 5-10. Kemudian soal nomor 12, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jadi ini E1 many dan E2 one. Jadi E1 itu merupakan bawahan. Karena apa? Karena dia many. Jadi untuk bawahan ini kan banyak bawahan dipimpin oleh satu pimpinan gitu. Jadi banyaknya many itu bawahan, kemudian yang one itu pimpinan. Karena satu pimpinan itu bisa memimpin banyak bawahan. Namun bawahan itu banyak bawahan dipimpin hanya satu pimpinan. Jadi untuk E1 many itu merupakan bawahan dan E2 one itu merupakan pimpinan. Kemudian key yang bisa digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Jadi kita ini menggunakan employee ya. Jadi E1 many dan E2 ini kan sama-sama E, itu tuh maksudnya ini. Jadi dia menjoinkan dirinya sendiri atau berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian untuk menjoinkannya itu ini kita menggunakan ini reports to. Jadi pada hal ini, pada materi ini reports to ini berfungsi sebagai foreign key-nya. Jadi untuk menjoinkannya itu kita bisa menggunakan primary key dan foreign key kan. Jadi untuk primary key-nya employee ID dan foreign key-nya itu menggunakan reports to. Jadi jika ditanya tunjukkan key yang digunakan untuk menjoinkan, maka jawabannya adalah employee ID dan reports to. Kemudian manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, karena pimpinan tadi di E2, maka manajer juga ada pada tabel E2. Seperti itu. Kemudian soal yang nomor 13, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi E1 many ini kan tadi bawahan ya. Jadi ini employee. Jadi untuk menampilkan nama employee-nya itu kita menggunakan E1, sedangkan nama pimpinannya itu menggunakan E2. Tapi sebelum itu kita mengerjakan from yang terlebih dahulu. Jadi untuk employees E1 join employees E2. Ini sama-sama employees karena ini kan saling relasi dengan dirinya sendiri ya. Jadi sama-sama menggunakan employees. Hanya saja simbolnya ini berbeda.
Lalu on E1. Nah, karena E1 ini bawahan, jadi itu kita menggunakan report to, menggunakan foreign key-nya. Lalu E2, karena dia pimpinan, maka menggunakan employee ID-nya. Seperti ini. Jadi pada materi self join dan outer join ini tuh tidak sama antara ini, antara foreign key dan primary key-nya. Baru kita select nama lengkap employee, kita menggunakan S1 first name, menggunakan ini sebagai untuk menggabungkannya, E1 last name, S nama employee. Kemudian first name dari E2 dan last name dari E2 yang S nama pimpinan. Jadi, nah ini jadi nama employee dan nama pimpinan yang ditampilkan. Lalu soal yang nomor 14, soal terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan, lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi, untuk from-nya sama seperti yang ini, employees E1, lalu employees E2. Nah, kenapa kita menggunakan full outer join? Jadi, outer join itu tuh memiliki 3 tipe. Ada left, right, dan full. Left digunakan untuk merubah bagian yang pertama ini. Lalu right menggunakan untuk memodifikasi atau yang ingin di-joinkan itu intinya yang pada bagian 2 ini. Kemudian, namun kan yang di soalnya itu termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi ini semuanya itu dibutuhkan. Jadi kita menggunakan full. Jadi misal saja kalau kita misal soalnya itu nama termasuk bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, bawahan itu kan E1. Jadi kita menggunakan ini left. Atau apabila misalnya soalnya itu termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan, pimpinan kan di bagian 2. Jadi itu kita menggunakan right gitu. Nah, karena ini soalnya keduanya, maka kita menggunakan full outer join seperti itu. Kemudian on, ini sama seperti yang tadi, E1 reports to sama dengan E2 the employee ID. Kemudian baru kita selectkan. Seperti itu nama lengkap bawahan, ini E1 first name, lalu dipisahkan E1 last name, S nama employee, dan nama lengkap pimpinan, E2 first name, dipisahkan dengan spasi, lalu E2 titik last name, S nama pimpinan. Kemudian ini dijalankan, nah maka akan muncul nama employee dan nama pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Nah, seperti ini. Dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Ini maksudnya, jika nama employee, dia tidak memiliki pemimpin. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas modul multitabel atau join. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.